Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Cahyadi dan kemarin saya menerima sebuah pertanyaan di Quora ya. Dia berkata, apakah lulusan perguruan tinggi lebih mudah mendapatkan pekerjaan? Nah, saya mau sedikit menjawab pertanyaan aja ya. Nah, biasanya kalau misalkan sepengetahuan saya, terus terang saya tidak pernah bekerja di semua perusahaan di dunia. Saya juga nggak tahu bagaimana metode seleksi mereka dalam memilih pegawai. Tetapi dari pengalaman saya selama kurang lebih mungkin 20 tahun ya di bidang bisnis dan manajemen, saya berpendapat bahwa tidak harus. Kenapa? Karena ada beberapa faktor. Saya jelaskan saja ya. Kesatu, biasanya kalau misalkan saya butuh misalkan staf administrasi, saya nggak akan minta dari lulusan top. Kenapa? Karena gaji yang saya tawarkan dan pekerjaan bobot kerja yang saya tawarkan itu mungkin terlalu terlalu dangkal buat orang yang lulusan tinggi perguruan dengan IP 4. Misalkan saya cuma butuh staf gudang yang cuma ngurusin keluar masuk administrasi umum. Saya cuma butuh lulusan misalkan SMK atau D3 sudah cukup. Nah, ini ada pelamar yang dengan misalkan lulusan sebuah perguruan tinggi negeri yang sangat ternama, IP-nya bagus. Jadi bukan berarti saya bahagia, saya tidak akan menerima dia. Kenapa? Karena kalau saya terima dia tidak akan betah. Kenapa? Bagaimana orang dengan IP 4, perguruan tinggi swasta atau negeri terkenal, tiba-tiba bisa puas dengan pekerjaan misalkan administrasi gudang. Jadi belum tentu orang seperti itu tidak akan saya terima. Walaupun mungkin dia melamar, dia bersedia dengan gaji yang saya berikan atau gimana, tapi saya tidak akan menerima juga gitu, karena saya harus fair juga gitu kan. Nah, itu adalah aspek pertama. Nah, aspek kedua adalah aspek persaingan. Ketika misalkan saya butuh misalkan seorang general manager, saya berani bayar nih, ya kan. Saya minta lulusan dari perguruan tinggi ternama, IP-nya harus minimal 3,8. Tentu saja yang melamar pastikan juga orang-orang yang selevel dengan dia. Orang-orang yang dengan pengalamannya mungkin sudah 10 tahun, sudah 15 tahun, atau mungkin lulusan luar negeri, atau mungkin double degree, atau mungkin S2. Nah, jadi balik-balik dari segi pandang dia itu juga tidak menjamin dia bakal diterima dengan mudah, ya kan? Jadi 1, 2, dan 3. Nah, 3 itu biasanya saya juga kadang-kadang tidak semua posisi itu membutuhkan orang pintar. Ada posisi ya, misalkan saya berikan contoh seperti misalnya administrasi atau book entry atau bookkeeping atau HRD, ini tidak dibutuhkan orang-orang yang terlalu cerdas, terlalu kreatif, dan karena kenapa? Karena pekerjaan yang mereka jalani itu di dunia nyata itu akan sangat-sangat monoton. Nah, ini bukan hal yang jelek. Kenapa? Karena ada orang yang memang tidak suka disuruh berpikir. Dia orangnya teliti, dia catat, semua rapih, tapi jangan suruh dia untuk berkreatif, karena itu bukan dia gitu. Ada orang yang memang senang jadi satpam, dia berdiri saja, dia merasa senang. Ada orang yang tidak mau pekerjaan seperti itu, dia lebih rela digaji rendah, tapi dia bisa kerja dari rumah, dia bisa berekspresi. Jadi bukan masalah pekerja satpam atau jadi bos atau gimana ya, tapi memang ada karakteristik pegawai yang memang lebih suka dengan salah satu pekerjaan yang saya berikan. Jadi nggak semua orang itu bisa bekerja di tempat dan posisi yang sama. Nah, sebagai pemimpin kita juga harus pandai-pandai melihat karakteristik dari pegawai kita. Jangan sampai orang yang teliti, orang yang tekun, teliti, bisa mengikuti aturan, kita taruh di misalkan jadi salesman. Salesman itu kan harus luwes, harus bisa harus bisa ngobrol dengan customer. Kalau entertain customer juga harus sedikit lugas, luwes gitu kan. Nah, jangan sampai kita salah menempatkan posisi. Jangan juga orang yang sebenarnya keahliannya adalah luwes, keahliannya adalah bergaul, kita suruh dia bikin laporan harian yang ngejelimet, yang membutuhkan ketelitian. Nah, jadi itu adalah masalah penempatan pegawai. Oke. Nah, keempat, saya ingin bicara bahwa soal gaji juga gitu kan. Nah, kalau misalkan ada orang yang IP 4 tadi ya, perguruan tinggi gitu, saya tanya, saya mau bayar dia berapa? Perlu nggak saya orang seperti ini? Kalau misalkan saya nggak perlu, saya cuma perlu pegawai yang sebenarnya perguruan tinggi biasa-biasa saya sudah cukup. Ngapain saya bayar dia mahal-mahal? Betul nggak? Saya bayar dia mahal-mahal pun belum tentu dia puas. Karena kenapa? Karena orang misalkan saya lulusan ITB ya, salah satu dari perguruan tinggi terbaik, saya IPK 3,8, saya diterima di perusahaan Anda, cuma suruh
catat-catat pembukuan harian, saya juga pasti tidak akan tertantang, saya tidak akan puas. Karena apa? Karena saya akan merasa diri saya harusnya mendapatkan lebih dan bekerja lebih. Ya saya nggak salahin dia, ya kan? Fair play aja gitu. Kalau saya di posisi dia pun saya akan berpikir yang sama. Jadi jangan merasa kalau misalkan Anda lulusan dari luar perguruan tinggi yang bonafit, Anda akan dengan mudah mencari pekerjaan. Kadang-kadang dunia nyata itu sedikit aneh ya. Tidak seperti yang Anda bayangkan juga gitu, oke? Nah, ada juga selain di luar faktor-faktor teknis dan faktor-faktor logis itu, ada juga faktor kedua yaitu faktor non teknis. Nah, apa saja saya berikan analogi ya, karena namanya faktor non teknis itu tidak pernah ada definisinya dalam textbook manajemen dimanapun. Oke, misalkan saya buka pabrik dan tiba-tiba ada seorang pegawai yang melamar gitu. Dia adalah lulusan perguruan tinggi negeri swasta di luar negeri yang ternama dan bonafit. Datangnya saja diantar oleh sopir dengan mobil mewah. Ya saya juga akan pikir 2-3 kali untuk meng-hire dia gitu loh. Kenapa? Karena belum tentu dia akan termotivasi dengan uang lembur saya. Jadi kalau misalkan saya suruh dia lembur, saya berikan uang lembur sebanyak 10.000 1 jam. Buat dia itu mungkin tidak penting ya. Lebih baik saya pulang saja ke rumah gitu kan. Karena saya tidak butuh 10.000 ini. 10.000 3 jam saya lembur, saya cuma dapat 30.000. Sopir saya jemput saya naik Alphard aja juga udah habis uangnya kan. Nah jadi kadang-kadang kita dalam memilih pegawai gitu, kita juga harus mementingkan ya Maslow Hierarchy of Needs. Nah nanti saya akan bicara pada video berikutnya apa itu Maslow. Tapi kurang lebih bisakah kita memotivasi pegawai kita dengan insentif yang kita berikan. Nah, bandingkan misalkan saya biasanya lebih suka untuk turun kelas. Apa itu turun kelas? Nah saya jelaskan. Kalau saya butuh pegawai yang S1, biasanya saya cari D3. Tapi struktur gajinya tetap S1. Kenapa? Karena kalau saya cari pegawai yang D3, saya akan memberikan dia sebuah pekerjaan yang di atas ekspektasi dia. Karena orang biasa D3 itu dia pasti kan dapat gajinya, insentifnya juga itu kan setara dengan tingkat pendidikannya D3. Nah, kalau dia dapat pekerjaan dengan gaji S1, dia pasti akan lebih termotivasi, dia pasti akan lebih nggak berani macam-macam. Kenapa? Karena pekerjaan ini saya bisa dapat di mana lagi gitu loh. Saya cuma D3 tapi di sini gaji dan insentifnya S1. Nah, biasanya untuk posisi-posisi tertentu lebih baik saya turun aja gitu. Jadi dengan harapan dia bisa lebih betah, dia bisa lebih nggak banyak mikir lah. Karena kenapa? Karena pekerjaan ini sudah di atas dari yang harapan dia bisa mencurahkan waktu dan upayanya semua untuk bekerja secara maksimal. Jadi bukan berarti saya sentimen, saya diskriminasi, enggak. Tapi semuanya ini berdasarkan analisa logis saja. Nah, ada juga perusahaan-perusahaan yang sengaja dengan motif-motif yang tidak baik, dia itu mencari perguruan lulusan tinggi, biasanya lulusan luar negeri gitu, dengan akhirnya diterima dan disuruh jualan gitu. Saya pernah interview kerja di Jakarta, saya disuruh jual apartemen. Nah, saya sangat kecewa sekali. Kenapa? Pada saat datang di interview, yang ditanya itu bukan saya sekolah di mana, bukan apakah pendapat Anda, dia cuma nanya, kamu punya saudara orang kaya nggak? Saya bilang, nggak ada, saya bilang. Kita di sini harus jual apartemen, kalau kamu nggak punya koneksi, buat apa saya pekerjaan kamu? Ya nggak usah Pak, saya pulang aja. Nah, bukan berarti saya sombong gitu loh, tapi saya merasa integritas saya sebagai seorang pencari kerja yang saya memang udah kuliah gitu, saya bukan yang ngemis makanan kok, kamu begitu banget, kamu nggak menghargai waktu saya udah datang jauh-jauh. Kita bukannya interview kerja secara profesional, kamu tanya saya dengan pertanyaan yang menurut saya itu sangat-sangat tidak beretika gitu loh. Kamu bisa jualan nggak? Saya bilang kalau saya bisa jualan, dalam hati saya kalau saya bisa jualan, saudara saya bisa beli apartemen yang harganya waktu itu cuma mahal ya, bisa ber-MM gini. Buat apa saya kerja sama kamu? Saya kerja sama saudara saya kan. Nah jadi jangan sampai juga kita membuka lowongan kerja dan kita pada saat interview kita tidak beretika seperti itu. Kita biasanya kalau saya mencari pegawai itu saya sudah jelaskan ya, oke ini struktur gaji saya, ini kewajiban kalian, ini persyaratan minimum plus minus misalkan D3 atau S1 atau S2, biasanya saya berikan 2 alternatif. Jadi saya juga tidak mau mengkotakkan opsi saya gitu loh. Jadi kadang-kadang antara S1, D3 dan S1 Major 2 itu kan sangat-sangat tipis bedanya. Kadang-kadang ada pegawai yang mungkin dia cuma D3 tapi attitude-nya baik, tingkahnya baik, ya kan, kalau diajak ngomong enak, ya mungkin saya bisa memberikan dispensasi gitu.
Nah, jadi menjawab pertanyaan dari Quora tadi, apakah lulusan luar negeri itu lebih mudah mendapatkan pekerjaan? Nah, jawaban saya adalah belum tentu karena faktor-faktor yang seperti tadi saya telah ceritakan. Nah, jadi semoga video saya ini bisa memberikan pencerahan bagi adik-adik yang masih baru lulus atau mungkin mereka yang masih sekolah. Bukan berarti sekolah di universitas yang bagus itu tidak perlu, tapi kita juga tetap harus datang dengan kerendahan hati bahwa tidak mentang-mentang universitas kita bagus kita akan mudah mendapat kerjaan. Belum tentu, karena masih banyak faktor-faktor penunjang dan penentu yang lain, yang faktor X yang kita sendiri tidak tahu apa itu pemikiran si pemilik perusahaan. Oke. Nah, saya harap video saya kali ini walaupun sedikit kontradiktif, karena biasanya lulusan terbaik itu selalu identik gampang dapat kerja. Betul ya, kadang-kadang mereka sebelum lulus pun sudah ada yang booking. Nah, tapi kalau menjawab pertanyaan Quora tadi, ya tidak selalu gitu loh, karena banyak juga faktor X yang kita harus perhitungkan. Oke, nah sekian saja. Terima kasih telah menonton. Kalau Anda suka, masih banyak lagi video-video saya yang lain yang ya kurang lebih senada seperti ini. Anda bisa dengarkan juga untuk ya, hiburan atau mungkin tambah-tambah informasi. Oke, sekian dan terima kasih telah menonton ya. Kalau bisa di like, di share, di subscribe, dan saya akan sangat menghargai sekali. Oke, terima kasih.